is that you want me, but I said I would want myself. Baby, please believe me. I'll put you through hell. Just know me, yeah. Shalom, perkenalkan nama saya Sinca Safira Sanai, kelas F semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran lembaga-lembaga sending. Pengertian peran lembaga-lembaga sending. Lembaga sending adalah organisasi yang sistematis dan terstruktur terlibat dalam misi Kristen. Mereka memiliki tujuan utama untuk menyebarkan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus dan membangun jemaat Kristen di daerah-daerah yang belum terjangkau atau memiliki komunitas Kristen yang kecil. Selain penginjilan, lembaga sending juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi sebagai bagian integral dari misi mereka. Mereka dapat beroperasi secara independen atau berafiliasi dengan denominasi gereja tertentu. Dalam peran lembaga-lembaga sending terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, riset dan perencanaan. Sebelum memulai kegiatan, lembaga sending biasanya melakukan riset untuk memahami konteks sosial, budaya, dan agama di daerah tersebut. Riset ini mencakup pemetaan kebutuhan masyarakat, analisis kekuatan dan kelemahan komunitas lokal, serta identifikasi potensi, tantangan, dan peluang. Hasil riset ini kemudian digunakan untuk merumuskan strategi dan rencana kerja yang efektif. Yang kedua, penginjilan dan pembinaan jemaat. Inilah inti dari misi sending. Metode penginjilan dapat bervariasi, mulai dari pendekatan langsung seperti khotbah, diskusi, dan kunjungan ke rumah, hingga pendekatan yang lebih konseptual, inkulturasi, dialog antar agama. Setelah terbentuk komunitas Kristen, lembaga sending berperan dalam pembinaan jemaat, melatih pemimpin gereja, dan membangun struktur organisasi gereja yang sehat dan mandiri. Yang ketiga ada pelayanan sosial. Banyak lembaga sending mengintegrasikan pelayanan sosial dan misi mereka. Ini dapat berupa pendirian sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, atau kegiatan sosial lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun hubungan baik dengan komunitas lokal. Pelayanan sosial ini bukan hanya bertujuan untuk membantu masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mendemonstrasikan kasih Kristus dan membangun kepercayaan. Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia. Lembaga sending seringkali terlibat dalam pelatihan dan pendidikan pemimpin gereja dan pekerja sosial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam menjalankan misi gereja dan pelayanan secara sosial efektif yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemandirian dan kepemimpinan lokal. Perlu dicatat bahwa peran lembaga sending terus berkembang. Di era globalisasi dan digitalisasi, lembaga sending semakin memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Mereka juga semakin menyadari pentingnya dialog antar agama dan kerjasama antar organisasi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.